Oke, halo teman-teman semua. Jumpa lagi di podcast ya, di live Instagram ya. Bersama dengan Awan Chai di sini, duta pajak abal-abal ya, pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita live Instagram gratis ya teman-teman di channelnya Pajak Smart ini tiap hari Senin jam 8 malam ya. Dan seperti biasa, gue perlu disclaimer dahulu di awal nih guys, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Jadi mohon koreksinya ya guys apabila ada yang salah. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya, sampai hari ini belum dipecat nih ya. Tetapi di isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Anda semua tidak boleh dan tidak bisa menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban pajak lu gitu. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi ya tentang perpajakan Anda guys. Awan akan tersedia secara gratis ya, secara langsung di live Instagram Pajak Smart ya, seperti biasa, tiap hari Senin jam 8 malam. Oke, kita lihat berita dulu teman-teman ya. Ada berita terbaru dari hari ini dari DDTC News nih ya, mengenai Purbaya nih ya. Kita lihat ada berita nih. Nah, jadi Purbaya katanya akan investigasi soal restitusi, Purbaya bakal copot 2 pejabat pajak katanya. Nah, seram-seram nih Pak Purbaya ya. Jadi awalnya kan Pak Purbaya mengatakan dia adalah orang yang pro dengan demokrasi. Kalau memang ada yang mau disampaikan ya sampaikan aja gitu ya. Tetapi ternyata sekarang dia sendiri menjadi seorang yang sangat-sangat otoriter ya. Kalau keinginan dia nggak dikabulkan, nggak diinginkan atau beda pendapat, langsung dia copot, langsung dia buang ya. Lebih gila nih daripada Sri Mulyani ya, orang ini ya. Lebih jauh lebih tidak demokratis dibanding zaman Sri Mulyani. Nah, Pak Menkeu Purbaya mengklaim akan mencopot 2 pejabat pajak yang banyak mencairkan restitusi kepada wajib pajak. Ini kan aneh kan teman-teman ya. Restitusi adalah aturan hukum yang sudah jelas, ada di undang-undang, teknisnya jelas. Orang yang melaksanakan undang-undang mau dipecat sama dia, mau dicopot sama dia ya. Purbaya mengatakan langkah itu ditempuh setelah dilakukannya investigasi terhadap 5 pejabat pajak dengan pencairan restitusi paling tinggi. Saya serius nih banget dengan restitusi ini ya, karena keluarnya agak tidak terkendali. Saya investigasi 5 orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini 2 akan saya copot. Oke, kita tunggu ya, ini hari Senin nih, Senin tanggal 4 bulan Mei ya. Belum ada kabar nih siapa yang dia pecat. Purbaya menjelaskan keputusan itu juga untuk mengingatkan pada para petugas lainnya ya, agar tidak jor-joran dalam mencairkan restitusi ya. Lebih gila lagi si Purbaya ini ya. Restitusi adalah hak dari wajib pajak. Kok bisa orang yang melaksanakan hak wajib pajak malah dihukum ya? Gila juga ini orang ya. Jadi message-nya adalah ketika ada instruksi, jalankan dengan baik. Jangan jor-joran, ada 2 yang akan saya copot. Nah, ini ya, gaya Purbaya adalah gaya-gaya yang sangat-sangat otoriter ya, bukan gaya demokrasi. Ketika di awal menjabat kan dia bilang demokrasi ya, tai kucing lu demokrasi ya. Gaya dia adalah gaya yang sangat-sangat arogan, sangat-sangat sombong, sangat-sangat, eee otoriter ya, kalau nggak senang langsung dicopot ya. Jalankan dengan baik katanya kalau ada instruksi. Padahal kan negara ini bukan punya Purbaya ya, negara ini bukan punya Pak Purbaya, negara ini punya kita bersama gitu loh. Negara ini punya hukum, Indonesia adalah negara hukum ya, bukan negara bapaknya Purbaya dong. Jangan semua-semua ikuti maunya Purbaya dong ya, negara ini negara hukum. Kalau orang sudah melaksanakan hukum dengan baik, kenapa mesti dicopot, kan gitu. Menurutnya, pencairan restitusi itu dinyatakan jor-joran bila petugas pajak terkait mencairkan restitusi di atas nilai yang telah diproyeksikan. Tahun lalu, saya salah menebak total restitusi yang keluar. Padahal di rapat sudah saya tanya berapa sih potensinya. Mereka bilang sedikit. Mereka ini staf saya. Pada akhir tahun, saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat dari yang mereka sebutkan. Kena tipu si Purbaya ya. Jadi, itu yang kami akan perbaiki. Jangan sampai ada salah informasi lagi. Oke. Kacau nih si Purbaya ya, teman-teman. Jadi pendapat gua adalah lagi-lagi si Purbaya ini paling jago ngebacot ya, teman-teman ya.
dia kan mau mecat orang, mesti jelas dong salahnya apa gitu ya. Masa orang keluarin restitusi dianggap salah? Apa salahnya? Masalahnya apa gitu loh. Masa orang harus ikuti perintah lu? Kan negara ini negara hukum, punya undang-undang, bukan negara punya Pak Purbaya. Bukan Purbaya bilang A, kita ikutin A, Purbaya bilang B, kita ikutin B, Purbaya masuk jurang, kita masuk jurang, kan nggak begitu dong. Ya, negara itu ada kerangka hukum, ada undang-undang, ada PMK, ada aturannya semua gitu loh. Kalau emang lu nggak senang, lu bikin PMK-nya, bikin aturannya. Jangan pejabat yang sudah benar malah dipecat gitu kan, malah diobok-obok gitu. Nah, pertanyaan gue berikutnya, kalau emang pejabat itu salah, berani nggak Purbaya ngelaporin ke polisi? Itu kan mengenai kerugian negara, teman-teman ya. Nah, berani nggak orang itu dimasukin ke penjara? Berani nggak laporin ke KPK? Berani nggak Pak Purbaya begitu? Nah, kan faktanya nggak berani. Faktanya kan cuman omon-omon doang, tukang bacot doang nih orang, gitu. Kalau emang salah, kenain sanksi, pidana. Kalau nggak pidana, minimal denda deh, denda 300% gitu ya. Kita wajib pajak nih kalau salah ya, kena denda 300%, 100%. Ada yang masuk penjara gitu ya. Sedangkan petugas pajak kalau salah sanksinya apa? Nggak ada teman-teman ya. Selama ini kan sanksi itu selalu bagi wajib pajak. Wajib pajak yang kena sanksi. Tidak ada sanksi terhadap petugas pajak, nggak pernah dengar teman-teman ya. Kan harusnya ada kesetaraan dong di mata hukum gitu. Dan yang paling penting adalah transparansi. Nggak boleh orang dinyatakan salah gara-gara nggak ikuti instruksi. Instruksi itu bukan hukum ya. Instruksi Purbaya bukan hukum. Hukum itu ada undang-undang dasar, undang-undang, PMK, Perdirjen dan sebagainya gitu loh. Nggak ada yang namanya instruksi itu jadi hukum. Kemudian orang yang nggak ikutin kemudian dicopot gitu ya kan orang gila nih Purbaya kalau gitu caranya ya. Terus dia bilang mau dicopot. Kan dulu dia bilang kan dulu si Purbaya yang bilang dulu ya bahwa nggak bisa pecat sembarangan gitu loh. Nggak bisa sembarangan pecat orang. Jadi orang itu kalau mau dicopot ya paling bisa dipindah tugaskan aja ya. Nah, jadi ujung-ujungnya gua rasa ini hanyalah ancam-mengancam aja, pencitraan belaka ya. Tidak ada oknum pajak yang akan kena sanksi berat ya. Nggak akan ada oknum pajak yang masuk penjara, nggak akan ada oknum pajak yang benar-benar dicopot gitu ya. Hanya paling dipindah tugaskan aja lah ya, dikasih posisi baru gitu. Buktinya itu kemarin ya, minggu lalu kan dia pecat 2 dirjen ya. 2 dirjen dia pecat, langsung jadi komisaris utama di sebuah BUMN atau di mana gitu kan, orang gila begitu ya. Cuman ya begitulah teman-teman ya, negeri Konoha ini kelucu-lucuannya tuh tiada henti teman-teman ya. Oke, teman-teman silakan di komentar kalau ada yang mau bertanya ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Sekarang udah bulan Mei ya, bulan Mei kan kita masih bisa SPT badan sampai akhir bulan Mei. Kalau SPT OP sudah selesai ya, sudah tidak ada perpanjangan, jadi SPT orang pribadi kalau lapor sekarang, maka kena denda 100.000 aja. Kalau badan tidak ada denda ya, sampai akhir bulan Mei ya, bayar maupun lapor. Oke, kita cek ada pertanyaan dari Ibu Josephine. Suami karyawan K1, dapat bukti potong PPh 21. Pertengahan tahun, anaknya baru punya penghasilan dan dapat prive dari CV ibunya. Oke. Bagaimana dengan bukti potong suami yang sudah terlanjur dipotong K1? Apakah status K1 ini bisa diubahnya awal tahun aja? Bisa, Bu, bisa. Jadi untuk 2025 yang sudah terlanjur K1, gunakan K1, selesai, nggak usah pusing. Nah, 2026 barulah diganti menjadi K0 atau berapa, gitu Bu ya. Jadi nggak usah pusing. Lagi pula suatu hari kalaupun dipermasalahkan cuma beda 4,5 juta ya, jadi nggak usah, biarin aja. Ya tetap gunakan sesuai bukti potong untuk 2025. Oke, thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Ibu Josephine, CV dibuat atas nama ibu dan anak. Apakah kalau bagi prive harus rata kepada anak juga kalau di akta pembagiannya 50-50? Setuju Bu, setuju. Jadi ikutilah akta. Akta itu berapa persen, maka ketika bagi prive juga sama ya, jangan dibeda-bedain. Nah, karena nama anak dimasukin hanya dalam rangka bisa buat CV. Nggak peduli, pokoknya di aktenya dia punya 50% saham, 50% kepemilikan, maka ketika bagi prive dia dapat 50%. Kira-kira gitu ya. Ikutilah notarisnya. Apakah secara fiskal harus ikuti pembagian akte? Iya, setuju Bu Josephine ya. Kalau nggak ikuti akte, mau ikuti apa? Ya, ikutilah akte. Thank you Bu Josephine.
Ibu Nino Wijaya, kok tanya, apa yang harus diisi di SPT 2021 setelah ikut PPS dulu? Apakah harta dari tahun 2020 atau harta PPS ikut ditulis juga? Jawabannya harta 2020 saja, Bu. Harta PPS itu baru muncul di SPT 2022 ya. Harta PPS baru muncul di SPT 2022, bukan 2021. Nah, thank you Bu Nino Wijaya, semoga terbantu. Bapak DMR Supatox. Malam Ko, selamat malam Pak Supatox. Semoga sehat ya Ko. Ya Pak, sehat-sehat selalu. Mau tanya Ko, pelanggan minta dukungan dalam bentuk bunga papan atau floris. Agar bisa diakui sebagai biaya, apa yang harus kami siapkan dan kerjakan? Oke, jadi kan uang itu keluar tuh. Uang keluar buat beli bunga, ya kan? Nah, jadi ketika uang keluar, Bapak jadikan sebagai biaya komisi. Ya, biaya komisi, kemudian potong PPh 21 atau di gross up kemudian kenain PPh 21. Udah gitu aja Pak, minta KTP-nya. Nah, thank you Pak DMR, semoga terbantu. Bapak One for Others, malam kakak saya ada barang atau hartanya belum masuk SPT, tetapi sudah lewat dari 5 tahun. Penghasilan beginian kadaluarsa ya? Jawabannya iya kadaluarsa. Arti persisnya gimana? Oke. Jadi harta yang diperoleh lebih dari 5 tahun yang lalu itu, kalau mau main kasar ya, dia tidak usah kena pajak lagi karena sudah tidak bisa diperiksa, karena sudah lewat kadaluarsa pemeriksaan, gitu ya. Tetapi ingat, pajak masih punya satu kunci, satu kartu as nih, yang namanya pemeriksaan bukti permulaan, yaitu tindak pidana perpajakan. Itu 10 tahun, jadi 10 tahun untuk pidana perpajakan. Nah, jadi kalau mau aman 10 tahun. Kalau 10 tahun lewat itu udah pasti aman. Tapi kalau masih di bawah 10 tahun, walaupun sudah lewatin 5 tahun, itu masih bisa potensi pemeriksaan, pidana ya, bukti permulaan. Jadi menurut gue, kalau memang mau win-win solution ya, dia mesti pembetulan, lapor SPT 2020, kemudian masukkan harta itu, kemudian dia bayar pajaknya, gitu. Dia bayar pajak untuk kategori penghasilan di 2020, untuk membeli properti itu atau beli harta itu. Dengan demikian dia bayar pajak, walaupun sudah kadaluarsa, begitu loh. Nah, orang pajak mau kenain pidana juga nggak bisa, karena kan dia sudah bayar pajaknya, gitu ya. Tetapi kalau dia merasa tidak mau bayar pajak, ya boleh-boleh aja. Kalau gitu kan masukin ke 2025 dengan kategori penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Gitu ya. Thank you Pak One for Others, semoga terbantu. Bapak Ang Petrus, malam kok, malam Pak Ang Petrus. Sudah lihat banyak aturan, penghasilan sewa properti luar negeri bukan termasuk penghasilan aktif. Jadi tidak bisa bebas pajak. Bagaimana tanggapannya? Apa ada aturan luar negeri yang menggugurkan hal ini? Jawabannya tidak, Pak ya. Yang namanya penghasilan luar negeri itu tetap kena pajak. Tidak bisa bebas pajak ya. Kecuali dia mengajukan surat SPLN dan disetujui ya. Jadi kalau dia ada di luar negeri, dia kerja di luar negeri, dia mengajukan surat permohonan SPLN. Nah, kemudian disetujui nih. Kalau disetujui, maka dia akan bisa semua penghasilan di luar negeri itu tidak lagi dipajaki di Indonesia. Nah, dengan syarat dia pegang surat itu, surat SPLN. Nah, nanti penghasilan dalam negeri tetap kena pajak di Indonesia. Jadi tetap lapor SPT tahunan seperti biasa. Kira-kira gitu ya. Thank you Pak Ang Petrus, semoga terbantu. Ibu Sinta Marta Koawan, kalau dikirim SP2DK tentang asuransi kesehatan, dianggap penghasilan yang belum dilaporkan. Jawabnya gimana ya, Ko? Oke, asuransi kesehatan. Jawabnya adalah, ini adalah penghasilan yang sudah dilaporkan, gitu aja, Bu. Jadi, kalau asuransi kesehatan nilainya kecil, kemudian Ibu bersedia bayar, udah nggak usah pusing ya, nggak usah ribut, bayar aja. Tapi kalau angkanya terlalu gede, terlalu besar, ya udah Ibu boleh mengatakan bahwa penghasilan saya sudah saya bayar pajaknya, gitu loh. Mengenai harta yang tidak terlapor, ya itu lain cerita. Itu bukan berarti tiba-tiba jadi penghasilan, enggak. Penghasilan kita bisa kita buktikan sudah dibayar, sudah dikenai pajak, gitu loh, Bu. Oke. Tapi kalau asuransi kesehatan mah kecil lah ya angkanya ya. Kalau angkanya kecil, mau dibayar pajaknya, ya udah bayar aja. Thank you Bu Sinta Marta, semoga terbantu. Bapak One for Others, malam, kata teman saya, kalau ada barang atau harta yang belum masuk di SPT, tetapi udah lewat 5 tahun, penghasilan begini kadaluarsa. Masa arti persisnya gimana? Tadi sudah Pak ya? Tadi sudah saya jelaskan. Thank you Pak One for Others.
Ibu Yeni Hendrawati Yu. Malam kok, malam Bu Yeni. Pada laporan SPT Badan, bagian lampiran 1, jika dapat bunga dari tabungan, bagian pendapatan non-usaha, apakah diisi bagian objek final atau penyesuaian koreksi negatif? Jawabannya adalah koreksi negatif, Bu. Koreksi negatif ya. Bunga dari tabungan adalah sudah kena PPh final kan? PPh final, oh iya, sorry. Ya boleh koreksi negatif, boleh juga objek final ya. Tetapi kalau ada nggak pilihan final? Kalau ada pilihan final, boleh Bu masukin final. Final Bu ya. Sorry, saya baru ingat. Ya, bunga bank adalah final. Kalau memang nggak ada pilihan final, barulah melakukan penyesuaian koreksi fiskal negatif. Thank you Bu Yeni, semoga terbantu. Ibu Yeni, dan untuk pajak bunga tersebut, apakah diisi bagian penyesuaian fiskal positif? Pajak bunganya betul, itu koreksi fiskal positif ya, karena kan sudah merupakan bagian dari penghasilan final. Thank you Bu Yeni, semoga terbantu. Bapak One for Others, kalau broker independen mau membuat PTP, apakah boleh? Jawabannya boleh-boleh saja. Dan pakai tarif UMKM 0,5% 4 tahun? Jawabannya iya. Ini langkah tes planning yang tepatkah? Jawabannya iya, itu tepat. Ataukah ada advice kok? Thank you, diberkati selalu. Yes, Pak. Tidak ada advice yang lain, itu sudah betul. Saya sendiri pakai PTP, Pak. Saya sendiri pakai PTP. Jadi semua income saya di PTP dan saya menggunakan 0,5% UMKM 4 tahun. Jadi nggak ada masalah. Thank you Pak One for Others, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kok, malam Bu Lisa mau tanya. Gaji di bawah 10 industri alas kaki PPh 21-nya itu DTP ya sampai dengan akhir 2026. Oke, sepertinya iya ya, sepertinya iya. Tapi kalau mau pasti Ibu mesti cek lagi ya, mesti cek lagi ke aturannya yang padat karya itu apakah termasuk atau tidak. Kalau memang termasuk berarti iya sampai dengan akhir 2026. Tapi cek lagi Bu ya aturannya ya, takut salah ya. DTP itu untuk para pegawainya. Thank you Bu Lisa Monas, semoga terbantu. Ibu Pijar 88, kok mau tanya, kalau NPWP baru dibuat 2025, pelaporannya hanya untuk 2025 kan? Jawabannya 2025 bisa mundur, Pak. Bisa mundur juga ya. Karena konsultan infonya akan buat dari 2022 dan disuruh minta EVIN. Sudah dibilang kalau NPWP baru dibuat 2025. Jawabannya boleh Pak, boleh mundur ya. Jadi SPT tahunan itu bukan dilihat dari kapan bikin NPWP, bukan. SPT tahunan itu dilihat kapan dia punya penghasilan, gitu. Kalau dia punya penghasilan 10 tahun yang lalu, maka walaupun dia baru bikin NPWP-nya sekarang, tetap aja dia mesti lapor mundur, gitu Pak ya. Jadi bukan melihat ke tahun bikin NPWP, tetapi yang dilihat adalah tahun dia punya penghasilan yang sudah seharusnya bayar pajak. Itulah yang saatnya dia lapor pajak. Jadi boleh lapor mundur. Thank you Pak Pijar, semoga terbantu. Ibu Oimailan Wijaya, beli tanah bagusnya buat usaha, bagusnya atas nama PT atau pribadi? Menurut saya sih pribadi aja Bu, pribadi aja ya. Karena kan sekarang dividen beli tanah kan boleh. Kan dividen dari PT, beli tanah kan sudah boleh diinvestasikan jadi gratis pajak, gitu kan. Jadi lebih baik pribadi aja kalau saya sih, daripada PT. Kecuali PT skala besar ya, PT kayak di level-level Indofood begitu ya, kan nggak mungkin nama pribadi semua. Tapi kalau kita-kita masih di level menengah ke bawah, mending pribadi aja. Nanti PT sewa gitu, PT sewa ke pribadi. Thank you Bu Melan Wijaya, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona 1183, kok mau tanya lagi. Kenapa sudah 3 minggu mencetak PDF SPT Badan nggak bisa-bisa ini? Apakah sistem atau gimana ya? Sudah telepon kering pajak, sudah buat tiket melati, tetap aja nggak ada respon. Apakah nunggu aja ya kok? Makasih. Jawabannya iya Bu, iya nunggu aja. Memang begitu, error di konteksnya, mau gimana lagi? Thank you Bu Lisa, semoga terbantu. Ibu Ainuris Kriorif. Oke. Kok, dokter tahun lalu praktek pembukuan. Tahun ini hanya menerima gaji bukti potong 21. Bagaimana SPT-nya? Nggak gimana-gimana Pak, masalahnya apa? Apakah boleh balik NPPN atau tetap pembukuan dan BP21 jadi perhitungannya utuh dari bruto ya? Iya, Bu. Iya. Jadi, dokter itu kalau pembukuan malah rugi ya, karena kan dia malah kena dari brutonya total ya. Nah, kalau menurut saya sih tembak aja Pak, NPPN Pak.
ya. Tembak aja NPPN, kemudian 2026 juga NPPN. Jadi orang pribadi nggak usah pembukuan, pakai NPPN aja. Setuju, Pak? Cetak NPPN ya, kalau emang belum cetak NPPN, ya udah tahun depan, awal tahun cetak NPPN. Ingat ya. Thank you Bu Ainur, semoga terbantu. Ibu Sinta Marta, terima kasih kawan. SP2DK, isinya sekarang aneh-aneh banget nih kok, maksa banget nanya-nanyanya. Jadi gini loh, Purbaya aja maksa-maksa anak buahnya. Apalagi anak buahnya, pasti maksa-maksa kita, gitu kan? Jadi kalau kepalanya orang bangsat, itu anak buahnya pasti orang bangsat, gitu loh. Kalau kepalanya maling, anak buahnya pasti maling, gitu loh. Kalau kepalanya apalah, udahlah nggak usah ngomong. Jadi begitulah, Bu ya. Udahlah, jadi kalau menurut saya sih negara lagi butuh duit. Kalau memang kita kena SP2DK, kalau memang angka pajaknya masuk akal, ya udah kita bayar aja, gitu. Tetapi kalau memang terlalu berat, kita lawan, gitu ya. Kalau mengenai mereka maksa-maksa nanya macam-macam, ya terserah dialah. Kita juga punya hak untuk tidak menjawab kan, punya hak untuk menjawab seperlunya aja. Thank you Bu Sinta, semoga terbantu. Bapak Albert Kurnia, malam malam Pak Albert mau tanya, kalau UMKM badan tetap pakai tarif final 0,5%, tetapi sudah lewat masa berlakunya 4 tahun, apa sanksinya kok? Sanksinya adalah disuruh bayar PPh umum, beres ya. Disuruh bayar PPh umum. Nah, thank you Pak Albert, semoga terbantu. Bapak DMR Supatox, nanya lagi kok, kalau perusahaan PKP mau membeli kendaraan operasional untuk angkut barang atas nama perusahaan, unsur pajaknya apa? Jika membeli ke perorangan, bagaimana pajaknya? Nggak ada masalah sih Pak ya. Masalahnya apa? Kalau ada PPN tinggal dikreditkan, PPN masukannya, PPh-nya tidak ada ya, karena beli barang tidak ada PPh. Paling gitu doang sih Pak. Jadi saya rasa nggak ada masalah ya. Unsur pajaknya sama aja. Thank you Pak DMR Supatok, semoga terbantu. Ibu Nino Wijaya, terusan yang tadi kok, jika SPT 2021 diisi harta PPS, apakah ada resikonya kok? Oke, nggak apa-apa sih Bu, nggak apa-apa ya. Kalau 2021 dia sudah terlanjur isi harta PPS, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting di 2022 nyambung kan, gitu. Aturan yang benar adalah harta PPS muncul di 2022. Tetapi kalau dia langsung muncul di 2021, ya udah nggak apa-apa lah. Thank you Bu Nino, semoga terbantu. Ibu Nino, berarti harus di pembetulan ya? Setuju Bu, kalau memang Bu ada waktu, boleh dibetulkan ya, supaya clear ya, supaya kita nggak merasa ragu-ragu, supaya kita bisa tidur nyenyak, gitu ya. Jadi beresin 2021 pembetulan, kemudian 2022 dilanjut. Serasa boleh gitu. Thank you Bu Nino Wijaya, semoga terbantu. Bapak Andi 23 Kurniawan, kok warisan apakah harus bayar pajak? Jawabannya bebas pajak ya, yang namanya warisan itu bebas pajak. Yang penting dokumennya disiapkan Pak. Jadi apa bukti ini warisan? Mungkin ada surat wasiat, ada akte warisan, atau ada apa. Yang penting ada dokumen pendukung supaya mendukung bahwa ini adalah warisan yang sah. Oke? Thank you Bu Pak Andi, semoga terbantu. Ibu Yohana Erni, kok nggak bisa lapor dan bayar karena PPh final yang sudah dibayar sendiri nggak masuk di lampiran L3B. Sudah buat tiket Melati tapi belum direspon. Mesti bagaimana ya kok? Oke. Ini pribadi Pak ya? Atau badan nih Bu? Oke, coba hapus konsep masuk lagi. Hapus konsep, kemudian bikin ulang dari awal. Oke, kalau masih nggak bisa, pastikan e-billing-nya benar ya. E-billing-nya jangan-jangan kelempar ke 2026. Nah, pastikan e-billing-nya betul. Kalau semua sudah betul, datangin kantor pajaknya. Datangin KPP biar dicek langsung di kantor pajak. Gitu. Thank you Bu Yohana, semoga terbantu. Ibu Oimelan Wijaya, kok mau tanya lagi, misalnya anak usaha jualan di Shopee, tetapi penjualannya masih di bawah 500 juta per tahun. Apakah anak sebaiknya dibuatkan NPWP atau tidak? Jualan ini buat isi waktu aja, gimana baiknya kok? Oke, jadi gini Bu, kalau menurut saya sih Bu ya, seorang anak kalau sudah dewasa, biarkanlah dia mandiri, gitu loh. Biarkanlah dia mandiri, biarkanlah dia mengalami manis dan pahitnya dunia ini, gitu. Jadi biar aja, suruh dia bikin PWP, suruh dia belajar bikin pajak, laporan pajak, kemudian ngitung uang sendiri. Jadi biar dia mandiri, gitu Bu ya. Nah, kecuali ini anak masih sangat kecil gitu ya, masih numpang nama doang, buat kita bikin Shopee ya nggak apa-apa lah, nggak usah bikin PWP gitu. Tetapi kalau sudah cukup dewasa, biarlah dia punya perjalanan hidup dia sendiri.
Jadi kalau saya sih lebih mendukung anak tuh dibiarkan mandiri, biarkan punya NPWP sendiri dan punya uang sendiri, punya rekening sendiri, punya bisnis sendiri, biar dia jalan sendiri gitu loh. Nah, thank you Bu Aimelan, semoga terbantu. Bapak Pijar 8888. Kok, maaf, kalau saya baca soal yang NPWP dibuat 2025, pelaporannya tetap untuk 2025. Gimana caranya lapor yang di bawah 2025 karena belum ada NPWP? Jawabannya bisa, ya. Coba Bapak tes, gitu. Kalau Bapak bikin NPWP sekarang nih 2026 nih, Bapak bikin nih, besok pagi jadi nih. Besok pagi jadi NPWP nih ya. Bapak mau lapor 2025, bisa. Coba aja tes. Bapak mau lapor 2024 juga bisa. Coba aja dites. Bisa, gitu ya. Jadi setelah dia punya NPWP, dia tetap boleh lapor mundur. Tetap dia boleh. Thank you Pak Pijar, semoga terbantu. Bapak Ruby Lone Story. Untuk PYSTT, berapa lama dikembalikan dan apakah akan diperiksa? Jawabannya bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun, bisa juga nggak dibalikin. Ya, dan bisa juga diperiksa, bisa juga nggak diperiksa. Jadi intinya sih, eh, sekarang kan negara lagi nggak ada duit ya. Negara lagi nggak ada duit, jadi restitusi maupun PYSTT itu lagi agak kacau, agak susah gitu. Kalau Bapak sudah yakin nggak apa-apa, ajukan aja. Kalau memang ditolak ya sudah kita buang gitu. Tapi kalau memang diterima kan bagus ya. Gitu sih Pak. Jadi itu nggak pasti itu PYSTT kapan bisa terima apa enggak. Thank you Pak Ruby, semoga terbantu. Ibu Lince Febrieni, malam kok. Gabung ke grup WhatsApp bagaimana caranya? Syaratnya apa? Ibu tinggal gabung ke membership kita aja ya, ke membership ke pajak.com ya. Pajak.com ya, disambung semua 3 kali. Thank you Bu Lince, semoga terbantu. Ibu Febi BSP 204, kok malam. Maaf mau tanya. Misalnya kita terlanjur melaporkan SPT tahunan badan PT yang bergerak di bidang jasa. Tetapi di PT itu tidak ada pemasukan atau aktivitas. Untuk tarif pajaknya diisi poin 4 tarif lainnya. Oke, jawabannya pasal 31E, Bu ya. Itu benar apa salah kok? Kalau salah apa boleh dibetulkan? Jawabannya boleh dibetulkan, tetapi saya rasa nggak salah ya, tidak salah, sudah betul. Kan dia nggak ada aktivitas ya. Kalau nggak ada aktivitas, kan berarti nggak bayar pajak. Kalau nggak bayar pajak, udah biarin aja. Mau salah juga nggak apa-apa. Gitu. Saya rasa biarin aja Bu, kalau sudah lewat mah. Toh tidak pengaruh kemana-mana. Ibu betulkan pun nggak pengaruh kemana-mana. Nah, thank you Pak Ibu Feby, semoga terbantu. Bapak Agatha Ling. Kawan, jika SPT 2023 ingin pembetulan, itu pakai e-form DJP online atau bisa pakai Cortex? Jawabannya DJP online ya. 2024 dan sebelumnya menggunakan e-form DJP online, tidak pakai Cortex. Thank you Pak Agatha Ling, semoga terbantu. Oke, sementara belum ada lagi teman-teman. Silakan ditanyakan ya kalau ada yang mau bertanya. Saya akan mencari pertanyaan di YouTube nih. Jadi YouTube sudah gua siapin beberapa pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab ya. Nah, coba kita putar dulu videonya. Nah, ini ada pertanyaan teman-teman yang belum terjawab ya, akan berusaha saya jawab. Kita jawab dulu pertanyaan di sini ya. Izin saranin, kata Bapak One for Others ya. Kalau SPT yang terlapor lalu mau dijadikan file secara capture full screen, caranya adalah Ctrl+Shift+L ya. Ctrl+Shift+L, run command, ketik screen, pilih yang full, maka hasil masuk ke download folder, ke folder download ya. Ulang untuk laman lain. Oke, siap. Terima kasih Pak One for Others informasinya ya. Sangat bermanfaat sekali. Thank you Pak One for Others. Oke, teman-teman, sambil nunggu kalau Anda mau bertanya silakan ya. Saya akan menjawab lagi di YouTube nih. Ada orang bertanya di YouTube, kalau LB dan sebagian kredit PPH dihanguskan, tetapi masih lebih bayar Rp44, gimana tuh solusinya? Oke, solusinya adalah lakukan koreksi fiskal lagi atas beban-beban gitu. Yang kedua adalah menambah sedikit penghasilan supaya LB hilang. Nah, paling begitu ya caranya. Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan lagi silakan diketikkan teman-teman ya. Sambil saya baca.
Di Instagram ini, Bapak Agatha Link, Ko Awan, SPT badan di Cortex belum bisa di-download ya? Jawabannya ada yang sudah bisa, ada yang nggak bisa, Pak. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Jadi dicoba aja deh. Coba aja, ada yang masih nungguin berminggu-minggu, ada yang sudah bisa. Pak Agatha Link, thank you. Semoga terbantu. Bapak One for Other, Control Shift E. Oh, I ya Pak, bukan L ya. Oke, thank you Pak One for Others. Control Shift E ya teman-teman ya. Untuk bisa mengcapture full screen. Control Shift E, kemudian run command, kemudian ketik screen, kemudian pilih yang full. Nanti akan masuk ke folder download. Oke, thank you Bapak One for Others. Oke, teman-teman kalau ada yang bertanya silakan ditulis di komentar ya, sambil saya menjawab di YouTube. Kemungkinan 1940 tahun rupiah dicetak. Oh, tadi itu mengenai Cortex yang muncul di 1940. Kemudian Bapak Daily Studios, Kak izin bertanya, untuk NPPN 2026, kalau sudah lewat 31 Maret, gimana cara ajuinnya lagi ya? Jawabannya nggak bisa lagi ya, nggak bisa diajukan lagi. Gitu, untuk 2026. Nggak apa-apa, biarin saja, tetap pakai NPPN nanti. Gitu ya. Jadi, biarin aja, nggak ada masalah. Oke. Sebentar, saya mau nyalain ini dulu nih. Oke. Oke. Kita lanjut. Ada pertanyaan dari Instagram. Dari Ibu Melina Ho. Malam kawan, kalau UMKM dagang orang pribadi kemarin sudah masukin NPPN, itu gimana kok? Nggak ada masalah Pak Ibu, Pak ya, Bu Melina, nggak ada masalah. Seorang UMKM pedagang juga boleh mencetak NPPN dan tidak masalah. NPPN tidaklah menghilangkan status UMKM seseorang, jadi masih boleh pakai UMKM, boleh juga pakai NPPN-nya sekaligus, boleh juga hanya UMKM. Ya, thank you Bu Melina. Ibu Limahawati, Pak Awan, PPh 22 mau dihapus, tetapi tidak bisa dihapus. Jadinya gimana? Bisa kok, Bu. Ini OP atau badan nih, Bu? Ini orang pribadi atau badan? Kalau orang pribadi, kalau badan bisa kok. Kalau badan itu bisa menghapus PPh 22 ya. Coba dites, Bu. Kalau emang nggak bisa dihapus, ya udah, biarin aja. Ada LB. LB minta kembalian aja. Minta pengembalian pendahuluan, belum tentu diperiksa kok. Nah, oke. Thank you Bu Limahawati, semoga terbantu. Kita lanjutin lagi teman-teman. Karena belum ada bertanya ya, kita lanjutin di YouTube. Ini dari pertanyaan dari YouTube nih. Bapak Idol Korea, dapat SP2DK, alasan pembatalan faktur pajak keluaran. Padahal batal faktur karena klien memang minta batalin transaksi. DP yang klien bayar juga sudah refund ke klien tersebut, tapi dituduh tidak melaporkan penghasilan. Buset dah, jadi sekarang batal faktur juga udah dianggap kejahatan kriminalitas. Oke, mampus ya. Zaman Purbaya ini bukannya makin benar, malah makin kacau ya Purbaya ini ya. Oke. Lanjut, ada pertanyaan dari Instagram. Ko Awan, kalau bayar PPh final UMKM, apakah masih tidak perlu dilapor? Jawabannya nggak usah, tidak usah Bu Agatha Link ya. Tetap dibayar aja dan tidak usah dilapor. Begitu aja. Oke, kita lanjut lagi nih dari YouTube. Yang kenyang korporat kroni pejabat. Oke. Kemudian ada yang bilang Purbaya dan kawan-kawan tambah kaya. Oke. Purbaya sih lumayan kaya ya sekarang ya. Berapa puluh miliar gitu harta dia. Kemudian Ibu Jennifer Lupis, Konoha negara penuh jebakan, undang-undang tumpang tindih, karena anggota Dewan Penipu Rakyat hanya lulusan kejar-kejar paket C. Oh gitu ya. Waduh, kacau. Lanjut. Bapak Sinafatra, subjek pajaknya sudah berbeda. Gimana bisa kenakan pajak warisan kepada penerima warisan atas warisan yang bebas pajak? Baik itu pemberi warisan ada lapor di SPT atau tidak. Setuju ya? Jadi warisan itu tidak akan kena pajak walaupun dia sudah dilapor ataupun belum dilapor di SPT penerima waris. Demikian juga hibah emas kepada anak. Nah, kalau hibah nggak bisa nih, hibah beda cerita.
Kalau ada selisih nilai dengan perolehan pemberi hibah, itu juga bukan objek pajak, tidak ada undang-undang PPh yang mengenakan pajak atas selisih harga tersebut. Jawabannya ada ya, ada. Jadi kalau hibah, jangan coba-coba. Hibah kalau emas, kemudian dilaporkan dengan nilai yang naik, maka akan kena pajak. Oke, lanjut. Dari Instagram, Bapak One for Others, kok PTP sudah bisa buat rekening bank? Jawabannya bisa, bisa banget ya. Saya punya rekening bank di PTP. Kalau seandainya suatu waktu mau tutup PTP, susahkah alias rumit atau mahalkah? Jawabannya susah, susah ya. Jangan ditutup ya. Bikin aja boleh, tapi jangan tutup, repot tutupnya. Mahal sih tidak, tetapi kan ada pemeriksaan ya. Sama seperti PT biasa, jawabannya murah, tetapi kan kita ada pemeriksaan. Kalau pajak diperiksa kan kita repot. Adakah saran katanya tutup PT malah bisa online semudah itu? Jawabannya betul, PTP ditutup bisa via online. Tetapi kan mencabut NPWP-nya nggak bisa, Pak. Cabut NPWP kan mesti pemeriksaan dulu, gitu ya. Jadi PTP itu kalau sudah lewat 4 tahun, biarkan aja, tetap lapor nihil setiap tahun. Udah gitu aja, nggak apa-apa. Nah, tetap biarin lapor nihil aja. Thank you Pak One for Others, semoga terbantu. Bapak Denmas One. Kok kemarin lapor SPT CV Badan, kan yang wajib laporan laba rugi dan neraca, oke? Saya tarik preve semua labanya. Di neraca sudah benar, cuma saya masukin perubahan modal, salah isi, preve belum dikurangi. Perlu pembetulankah? Jawabannya boleh Pak, boleh pembetulan ya, biar lebih benar gitu ya. Boleh dibenerin, pembetulan aja. Kan nggak kena denda ya. Lanjut, Ibu Nino Wijaya. Perhitungannya yang SPT 2021 itu gimana, Ko? Kan SPT-nya masuk di SPT tahun 2022 dendanya. Ini mengenai apa ya tadi, Bu ya? Mengenai apa tadi? Perhitungannya SPT 2021 gimana ya? Kan SPT-nya masuk di SPT 2022 dendanya. Maksud Ibu harta PPS ya? Iya, betul. Jadi harta PPS langsung ke 2022 saja. Jadi SPT 2021 adalah SPT yang salah. Itu sudah pasti begitu tuh. SPT yang salah tuh. SPT 2021. Oke. Thank you Bu Nino Wijaya, semoga terbantu. Oke, kita lanjut lagi nih di YouTube. Nah, ada pertanyaan dari ada yang komentar ya di YouTube, mestinya pemerintah anggarkan 300T lagi supaya sistem Cortex bisa lebih bagus. Wow, mantap. Setuju katanya Pak Jong. Sekalian aja orang DJP dikasih makan MBG ya, biar tambah pinter. Setuju banget ya, MBG buat semua DJP. Wah, seru banget tuh. Yang beracun dan pakai belatung. Waduh. Dan sumber makannya dibeli dari Kopdes di puncak bukit. Ada-ada aja netizen kita nih ya. Lanjut, pertanyaan dari Instagram. Ibu Feby BSP. Kok mau tanya, untuk pengisian SPT tahunan badan pakai PPh final 0,5, PT bergerak jasa pembayaran PJP. Tetapi omsetnya 20,3 juta setahun. Nah, yang perlu diisi di SPT tahunan badan itu nomor 2 dijawab iya. Jawabannya iya, Bu. Iya, saya lupa nih. 2 itu apa pertanyaannya? Jawabnya iya harusnya. Kalau iya, yang diisi L berapa ya kok? Ikuti aja Cortex, Bu. Ikuti aja Cortex. Begitu Ibu jawab iya, maka akan muncul lampiran. Ibu ikuti aja itu. Ikuti aja ya. Kalau memang PPh final, angkanya kecil ya nggak apa-apa juga. Tinggal dibayar aja. Kan beres. Nah, thank you Bu Feby. Semoga terbantu. Oke. Belum ada yang bertanya lagi, kita putar lagi ke YouTube nih teman-teman. Ada lagi yang bertanya di YouTube ya. Tegas katanya, Undang-Undang Pasal 4 Ayat 3B, warisan adalah bebas pajak tanpa syarat. Ini betul ya, warisan adalah bebas pajak tanpa syarat, ini betul. Warisan tidak masalah secara undang-undang. Jika pajak mempermasalahkan berarti itu oknum, betul ya. SKB atas PPh 4 Ayat 2, untuk balik nama, bebas pengalihan hak atas tanah bangunan, Peraturan DJP nomor 30/2009. Pengertiannya bukan pajak SKB untuk warisan, karena warisan tanpa syarat. Oke, mantap. Jika undang-undang beda dengan praktek, apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki adalah penambahan
peraturan undang-undangnya atau pengertian hukum dari petugas pajaknya sama dengan undang-undang. Dan DJP sosialisasi agar pajak tidak bingung, agar rakyat tidak bingung. Betul ya, setuju benar ya. Jadi negara ini adalah negara hukum, teman-teman ya. Bukan negara punyanya si Purbaya atau punyanya si petugas pajak ya. Nggak boleh sembarangan orang diatur-atur oleh oknum petugas pajak ya. Harus ikuti hukum yang berlaku. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Aman Santosa 123. Malam kawan, malam Pak Aman. Trading saham di BEI nggak punya NPWP. Sekuritas cuma minta KTP. Apakah NIK-nya otomatis jadi NPWP? Jawabannya tidak ya, tidak. Mohon penjelasannya. Enggak ya. Jadi NIK itu tidak otomatis jadi NPWP. NIK itu masih bisa menjadi NIK biasa tanpa mengupgrade jadi NPWP ya. Jadi kalau mau berubahkan NIK jadi NPWP maka perlu daftar dulu menjadi NPWP. Oke. Thank you Pak Aman Santosa, semoga terbantu. Bapak Seftivan 7, Pak Awan. Ingat kanal lapor Pak Purbaya nggak? Apa kabar tuh benda? Itu benda sudah masuk kuburan sejak hari pertama, teman-teman. Lapor Pak Purbaya itu adalah program yang paling blunder, paling bodoh dari Purbaya ya. Nggak belajar dari kasusnya si lapor Mas Gibran ya. Itu kan lapor Mas Gibran jadi omong kosong kan. Sekarang Purbaya mau bikin lapor Pak Purbaya kan tolol banget gitu orangnya. Aduh, mau jadi apa itu barang? Udah masuk kuburan Pak, udah nggak ada itu lapor Pak Purbaya ya. Bapak Eko Yulianto. Kok, udah selesai pemeriksaan, namun SKP-nya tidak kunjung dikirim, malah disuruh ambil sendiri ke KPP. Ya nggak bisa, tunggu aja Pak dikirim nanti ya, enak aja ambil sendiri ke KPP. Suruh kirim Pak, suruh kirim. Kalau nggak mau kirim, saya anggap tidak ada denda, tidak ada SKP. Thank you Pak Eko. Bapak Agatha Ling, Ko Awan. Apakah transaksi jual saham di Bursa Efek dianggap sebagai omset? Jawabannya bukan. Bukan ya. Bursa saham itu bukan usaha. Jadi bukan omset. Kalau iya, aneh ya? Enggak ya. Itu oknum pajak. Kalau ada orang yang bilang itu adalah omset, itu adalah oknum ya, bukan aturan yang benar. Transaksi jual saham di bursa kan bukan dari usaha. Benar Bu Agatha Ling ya. Thank you dikoreksi. Thank you Bu Agatha. Bapak Denmas Wan. Lanjut yang SPT CV. Sekarang neraca di Cortex hanya ada laba ditahan. Nggak seperti dulu ada laba tahun ini dan tahun lalu. Artinya sekarang kalau prefer diambil semua, yang ada hanya modal saja ya kok. Betul Pak, betul ya. Hanya ada modal aja, laba ditahannya 0. Udah gitu aja. Thank you Pak Denmas, semoga terbantu. Bapak DMR Supatox. Dalam hal penghasilan, ada yang dipotong PPh final dan ada yang tidak dipotong PPh final. Alokasi biayanya bagaimana? Oke, ya Bapak atur aja Pak, Bapak atur aja. Kalau memang nggak ketemu ya persentase gitu ya. Info dari helpdesk yang awalnya mereka bingung jawabnya, akhirnya dijawab pakai cara proporsional. Ya, paling begitu Pak, paling begitu. Nggak, caranya cara proporsional aja. Setuju Pak, paling begitu doang. Kalau cara lain, kayaknya susah ya, susah. Proporsional aja deh, nggak apa-apa. Oke, sebentar teman-teman, saya ini dulu. Nah, lanjut, Bapak FNC News. Malam malam Pak FNC News. Perpanjangan SPT tahunan badan benar sampai 31 Mei? Jawabannya betul Pak ya, sampai dengan tanggal 31 Mei untuk badan. Thank you Pak FNC News. Bapak DMR Supatox. Nyambung lagi kok, benar begitu ya kok? Iya, betul Pak. Bapak Ibu Josephine. Kalau gaji di bawah PTKP, namun supaya tidak bisa dilaporkan oleh perusahaan, bagaimana ya, Ko? Namun supaya bisa dilaporkan oleh perusahaan, bagaimana ya, Ko? Kalau didaftarkan ke Cortex, masuk sebagai apa? Masukin sebagai pegawai biasa, Bu. Pegawai biasa. Boleh kok ya. Jadi gaji di bawah PTKP juga tidak masalah. Itu tetap dilapor sebagai pegawai, dia tetap dibikin ibu dipotong ya, tetapi Rp0, tidak ada kena pajak, tetap bikin ibu dipotong, gitu. Jadi boleh seperti biasa, sama seperti pegawai yang lain. Jadi pegawai yang gaji yang di atas PTKP maupun di bawah PTKP itu sama perlakuannya, tetap dibikinin bukti potongnya. Thank you Bu Josephine. Kemudian Bapak Eko 1 Yulianto. SKPLB jadi malah kayak ditahan? Gimana? SKPLB jadi malah kayak ditahan? Gimana maksudnya Pak? Memang ada SKPLB?
Saya baru dengar nih ada orang yang dapat SKPLB. Jarang-jarang banget ya SKPLB. Oh, mungkin hasil pemeriksaan ya? Kalau hasil pemeriksaan ya, gara-gara restitusi ya, gara-gara restitusi ada SKPLB ya nggak apa-apa. Kalau emang ditahan ya memang begitu. Kan sekarang kan negara lagi nggak ada duit nih, negara lagi sekak, lagi nggak ada duit, ya sulit mau minta pengembalian ini ya, restitusi. Purbaya aja, ngancam-ngancam mau pecat orang kok gara-gara restitusi dijalankan. Thank you Pak Eko, semoga terbantu. Bapak Setifan 7, kok saya baru dipanggil sama IBI di gedung Juanda 2. IBI dimintain keterangan atas oknum pajak. Terus saya disuruh tanda tangan pernyataan kalau saya harus melaksanakan kewajiban pajak saya dengan benar. Punya pengalaman nggak? Nggak tahu Pak. Mungkin maksud Bapak itu dalam rangka apa ini? Bukper bukan ya? Kalau bukper ke DJP kok malah ke Juanda? Coba cek lagi Pak, persisnya kayak gimana. Thank you Pak Setifan, semoga terbantu. Bapak Dan Maswan. Bapak Dan Maswan. SPTOP saya 31 April sudah 30 April Pak, mana 31 ya? 30 April. Sudah sampai Paspres. Tiba kembali ke konsep karena perbaikan dan sampai hari ini ada notifikasi ini kok. Artinya apa ya kok? Oke. Mungkin Bapak perlu ke KPP deh, biar pasti Pak ya, ke KPP. Operasi gagal ya, false dan sebagainya. Kita juga nggak paham tuh Pak, itu apa ya. Coba ke KPP Pak, biar pasti itu kesalahannya di mana ya. Thank you Pak Dan Maswan, semoga terbantu. Ibu Josephine, kok nyambung lagi yang PTKP tadi. Dimasukkan NIK karyawannya tidak bisa muncul di Kortes. Gimana caranya ya? Apakah yang harus dilakukan karyawan? Oke, yang pertama adalah si karyawan mungkin datang ke KPP aja, datang ke kantor pajak untuk mengaktifkan dia punya Kortes ya. Tetapi nggak usah bikin NPWP. Dia tidak perlu bikin NPWP, tetapi dia perlu mengaktifkan akun Kortes supaya pihak perusahaan bisa bikin bukti potong atas nama dia, atas NIK dia, gitu loh. Supaya terdeteksi di dalam sistemnya perusahaan, sistem Kortes. Oke. Thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Ibu Feby BSP 2. Apakah di lampiran 4 ko untuk pengisiannya PPh final 0,5%? Jawabannya iya. NPWP pemotongnya diisi siapa, PIC-nya? Diisi sendiri, Bu ya, diisi PT sendiri. Apakah gimana dan objek pajaknya dipilih yang mana? Objek pajaknya pilih PPh final PP55 ya, PP55 bayar sendiri. Coba Bu cek di situ ya. Kalau nggak Bu coba cek ke YouTube aja. Cek ke YouTube ada banyak tutorial orang-orang. Oke, thank you Bu Feby, semoga terbantu. Bapak Akih 974 kok. Anak saya punya NPWP. Per September 2025, dia pindah kerja ke luar negeri. Punya reksadana di Indonesia. Gimana lapor pajak tahun depan? TRIMS. Oke, saya ulang ya. Dia punya NPWP. September lalu dia pindah ke luar negeri. Punya reksadana di Indonesia. Gimana lapor pajak tahun depan? Laporan biasa aja, Bu. Laporan seperti biasa aja ya. Semua harta dilaporin, di dalam maupun luar negeri. Semua penghasilan dilaporkan. Kemudian hitung pajaknya kalau memang ada pajaknya. Gitu ya. Jadi lapor seperti biasa, baik dia di dalam negeri maupun di luar negeri, sama aja prinsipnya. Thank you Bu Aki, semoga terbantu. Bapak NSNI, malam Pak Eds. Aset seperti kripto dan saham kan selalu ada top up sejalan dengan waktu. Laporannya harus per top up kah? Jawabannya iya. Soalnya bingung pas isi harga atau tahun perolehan. Betul Pak, bingung ya. Betul, perlu. Beda-beda dan nyampur semua saldo. Betul, memang harus begitu ya. Per setiap kali top up kan sudah beda harga. Kalau beda harga berarti beda barang. Nah, kalau beda harga itu berarti beda barang, berarti harus dibikin baris yang baru. Itu yang benar, itu yang benar. Kalau nggak mau begitu, maka bikinlah harga rata-rata. Oke. Nah, thank you Pak HNI, semoga terbantu. Bapak Akih 974. Kalau tanya ke helpdesk, apakah ada kemungkinan dilaporkan ke AR? Jawabannya tidak ya, tidak. Helpdesk tuh nggak ada urusan sama AR dan nggak akan dengan nggak akan ngadu gitu ya. Helpdesk tuh bukan tukang ngadu, enggak. Jadi nggak usah khawatir. Silakan datang ke helpdesk kalau perlu dibantu. Thank you Pak Aki, semoga terbantu. Bapak MMS Balikpapan. Malam Pak MMS, izin tanya.
Apakah tanda kalau SPT tahunan sukses terlapor? Tandanya adalah ada nomor BPE, nomor bukti penerimaan elektronik. Ya, BPE itu juga bisa dikirimkan ke email ya. Di email juga ada BPE dan di bagian SPT terlapor juga sudah terlapor dan di dokumen saya juga sudah ada BPE. Gitu ya, pastikan ada BPE-nya. Minimal ada nomornya. Walaupun belum kecetak, tapi ada nomornya itu dulu. Thank you Bu MMS, semoga terbantu. Ibu Aki, kerja di luar negeri harus bikin surat SPLN? Jawabannya harus, kalau dia mau bebas pajak untuk penghasilan yang di luar negeri. Ya. Jadi kan dia ada penghasilan di dalam negeri dan di luar negeri. Kalau dalam negeri kan seperti biasa ya. Nah, kalau di luar negeri, kalau dia tidak punya surat SPLN, maka itu akan dicampur dengan di Indonesia, akan dihitung pajaknya pakai tarif di Indonesia. Kalau dia punya SPLN suratnya, maka penghasilan di luar negeri itu tetap dilapor tetapi nggak kena pajak di Indonesia, gitu loh. Cuman surat SPLN itu susah banget dapatnya. Thank you Pak Aki, semoga terbantu. Oke, belum ada pertanyaan, kita akan muter lagi teman-teman ke YouTube nih ya. Ada orang di YouTube yang berkomentar. 1940 Konoha aja belum ada, masih bernama Hindia Belanda, sebagai kontras dengan India Inggris. Oke, ini mengenai munculnya tahun 1940 di korteks kita ya. Kemudian koin rupiah juga beredarnya 1942, tetapi dicetak tahun sebelumnya. Yang mencetak bukan Belanda katanya. Waduh, kita jadi belajar ini ya, belajar sejarah ini. Negara kok boncos katanya. Oke. Batas waktu pengusutan korteks sampai kapan? Pengusutan korteks. Kalau Google Form-nya udah ditutup gimana ya sebelum sempat lapor? Ini apa ini? Mengenai... Oh, biarin aja dah. Oke, terima kasih bermanfaat katanya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Bapak Agatha Ling. Ko Awan, anak saya di luar negeri dan kerja di sana. Jika nanti kembali ke Indonesia dan bikin NPWP, apakah harta hasil kerja di luar negeri yang masih di luar negeri, apakah ikut dilapor di SPT Indo? Jawabannya wajib dilapor ya. Ketika dia bikin NPWP, entah dia masih ada di luar negeri atau sudah pulang, pokoknya begitu orang sudah punya NPWP, maka seluruh harta dia di dalam dan di luar negeri itu harus dilaporkan di Indonesia. Harus dilaporkan di SPT di Indonesia, ya. Nah, termasuk penghasilan. Nah, penghasilannya mau di dalam maupun di luar negeri akan digabung dan dihitung pajaknya pakai tarif di Indonesia. Kecuali dia punya surat SPLN. Kalau surat SPLN ada, maka penghasilan di luar negeri tetap dilapor, tetapi nggak kena pajak. Gitu. Thank you Bu Agatha Ling, semoga terbantu. Bapak Kevin Timothy 20. Malam Pak Kevin, mau tanya, kalau hibah saham, apakah bukan objek pajak? Jawabannya bukan ya. Jadi hibah dari orang tua kepada anak kandung atau sebaliknya, itu apapun bentuknya, itu tidak kena pajak. Gitu ya. Yang penting dari orang tua kandung kepada anak kandung ya, jangan kepada keponakan atau kepada orang lain. Dan ingat hibah itu perlu sudah dilapor di SPT pemberi hibah. Kalau pemberi hibah belum lapor ya nggak bisa, dia mesti lapor dulu. Thank you Bu Mejin. Lanjut ya, lanjut Bu Mejin. Ibu Mejin, kalau direktur pindah KTP daerah ke Jakarta, efeknya apa ke perusahaan? Saya rasa nggak masalah ya, dan pajaknya. Saya rasa nggak pengaruh. Dokumen apa aja yang berpengaruh atau diubah? Nggak ada pengaruh apa-apa ya. Kalau dia mau ngubah SPT, mau ngubah alamat boleh ya, tinggal ajuin perubahan alamat ke kantor pajak. Tetapi kalau nggak juga nggak apa-apa ya, kan sekarang sudah online semua. Oke, thank you Bu Mejin, semoga terbantu. Bapak Purnawan Iswan, malam kawan, malam Pak Purnawan, mau tanya. Bagaimana perhitungan dan bayar pajaknya kalau suami istri, suaminya usaha UMKM, istrinya ASN P3K? Bagaimana cara bayarnya kok? Caranya nggak ada masalah ya, tinggal dilapor aja seperti biasa. Tinggal dilapor seperti biasa, karena suami istri masing-masing punya NPWP, maka dia mesti isi PHMT ya, isi formulir PHMT. Isi aja di situ, nanti kalau ada muncul pajak barulah dibayar. Tetapi kalau nggak muncul pajak ya nggak usah dibayar. Gitu ya. Ikuti aja formulir konteksnya Pak. Nah, thank you Pak Purnawan, semoga terbantu. Ibu Aki 974, bikin SPLN biasa berapa lama keluarnya kok? Bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, dan bisa juga tiba-tiba ditolak. Gitu Bu. Jadi
Nggak jelas nih negeri Konoha nih nggak jelas, Bu. Bisa seminggu, bisa sebulan. Udah gitu tiba-tiba ditolak lagi ya. Nah, jadi silakan dicoba aja, Bu. Dicoba aja, belum tentu berhasil. Thank you, Bu Aki, semoga terbantu. Ibu Miejin, kok kalau kredit rumah, apakah boleh lapor aset kalau sudah lunas aja? Jawabannya tidak. Tidak ya. Rumah itu dilapor sejak dia DP pertama kali, bukan sejak dia lunas. Bukan. Ya, jadi dari awal sudah dilapor beserta dengan hutangnya. Thank you Bu Mejin, semoga terbantu. Ibu Yanti 9YS9, kok tanya, prefer oleh komisaris masih non-objek pajak? Jawabannya kalau CV iya ya. Kalau CV ambil prefer, maka tidak kena pajak. Kalau CV ya. Thank you Bu Yanti, semoga terbantu. Bapak KC, kok katanya kalau hibah dari orang tua kepada anak, katanya kalau ada hubungan tertentu di perusahaan tidak bebas pajak. Apakah benar? Jawabannya benar, tetapi cuekin aja Pak. Ya, jawabannya benar, tapi cuekin aja. Itu hampir nggak pernah dipermasalahkan oleh orang pajak. Thank you Pak KC, semoga terbantu. Bapak Saleh Pak D. Kok saya ada transaksi tahun 2025. Lupa belum dibuatkan faktur pajak. Solusinya gimana? Solusinya adalah digunggung. Paling gitu doang ya. Digunggung, kemudian dilaporkan. Gitu aja sih paling ya. Thank you Pak Saleh, semoga terbantu. Ibu Nanda Bafadal. Malam kok, malam Bu Nanda. Kalau punya usaha orang pribadi PKP, terus mau pindah ke CV, apakah persediaan bisa dijualkan ke CV dan apakah ada PPN-nya? Jawabannya bisa dan ada PPN, Bu ya. Ada PPN. Makanya ini menjadi masalah nih kalau begitu. Ya udah, kalau emang CV-nya nggak mau PKP, ya nggak apa-apa. Ya, yang penting dia serap PPN-nya, kemudian dia bayar, kemudian nanti si CV itu jual dengan non-PKP. Gitu paling. Thank you Bu Nanda, semoga terbantu. Bapak Aki, kalau SPIN nggak keluar, akibatnya apa? Apa SPIN? SPLN nih Pak ya. Kalau SPLN nggak keluar, akibatnya adalah penghasilan di luar negeri akan tetap dihitung pajaknya dengan tarif di Indonesia. Gitu, kalau nggak ada SPLN. Thank you Bu Aki, semoga terbantu. Bapak Purnawan Iswan, malam Ko Awan, apakah sudah ada tanda-tanda PMK perpanjangan UMKM-nya? Sudah Pak, sudah dari Januari kemarin kan dibilang di meja Presiden, di meja Pak Prabowo. Ya. Jadi revisi PP 55 sudah ada di meja Prabowo sejak dari Januari. Ya, kita tunggu ya, mungkin Januari 2029 mungkin akan terbit ya. Thank you Pak Purnawan, semoga terbantu. Ibu Miejin, makasih kok sama-sama. Ibu Agatha Ling, kawan anak saya di luar negeri dan menikah dengan warga negara asing dan tinggal di luar negeri. Oke, nggak masalah Bu ya. Dia sudah punya MPP belum? Kalau nggak ada MPP nggak usah bikin. Kalau dia punya MPP mesti lapor. Ibu Miejin, emang ada penjualan barang atau jasa yang bebas PPN? Banyak Bu, banyak ya. Bebas PPN contohnya beras ya, jual beras, jual minyak goreng, kayaknya nggak ada PPN deh. Yang sembako gitu ya. Thank you Bu Miejin. Ibu Feby BSP 204. Nyambung lagi kok. Berarti L4 diisi objek pajaknya diisi penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final sesuai PP 55. Betul, betul Bu. Silakan Bu Feby ya. Silakan dilanjutkan. Ibu Bapak Kevin Timothy 20. Terkait hibah kok. Ada syarat sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, pemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yes, betul Pak. Jadi, cuekin aja Pak. Itu dicuekin aja. Yang penting kita punya surat hibah, kemudian dilapor tidak kena pajak, udah gitu aja. Yang kalimat ini itu sebenarnya tidak kena pada banyak orang sih, dan tidak pernah dipermasalahkan oleh petugas pajak. Thank you Pak Kevin, semoga terbantu. Bapak Aki 974, syarat bikin SPLN apa? Syarat bikin SPLN, Ibu coba cek ke Google ya. Cek ke Google ada banyak sekali ya. Prosedur atau tata cara membuat surat SPLN ya. Nanti ada minimal ada permanent residence lah dan sebagainya. Thank you Bu Aki, semoga terbantu. Bapak Kevin Timothy, kalau ada hubungan pekerjaan, baiknya bagaimana kok? Nggak ada masalah ya, hibahnya tetap aja jalanin. Hibah sahamnya, apakah hibah uang saja, terus uangnya buat beli saham? Sama aja Pak, kan hibahnya mau saham bukan saham sama aja. Gitu. Jadi menurut saya cuekin aja Pak, cuekin aja, jalaninnya seperti biasa, itu tetap boleh dilaksanakan. Cuman kalau hibahnya saham,
Kan mesti ngubah akte ya? Oh boleh kok ngubah akte boleh. Thank you Pak Kevin. Bapak Miejin, makasih kok sama-sama. Bapak Agatha Ling, Kok Awan, anak saya menikah dengan warga negara asing dan hidup di luar negeri. Jika nanti dia ingin bikin NPWP-nya Indonesia, apakah harta keluarga anak saya di luar negeri wajib dilapor? Jawabannya keluarganya ya. Keluarga nggak usah. Dan bayar pajak lagi di Indonesia, saya rasa nggak usah ya. Dia menikah dengan orang luar negeri, kemudian dia bikin NPWP Indo. Apakah harta keluarganya kena? Harta keluarganya saya rasa enggak ya. Saya rasa enggak, kan dia WNA, orang asing. Thank you Bu Agatha Ling, semoga terbantu. Bapak KC, kalau sudah di luar negeri lebih dari 20 tahun, dan zaman dulu tidak ada syarat permohonan SPLN. Karena jika lebih dari 183 hari di luar, artinya otomatis sudah pajak luar negeri. Harus gimana? Jawabannya adalah harus bikin SPLN sekarang. Gitu Pak ya. Jadi aturan SPLN itu baru muncul di tahun 2022 kalau nggak salah. Jadi penghasilan 2021 dan sebelumnya itu bebas pajak. Penghasilan 2022 dan sekarang, sampai sekarang itu akan ditanya ada SPLN atau tidak. Kalau tidak ada SPLN maka risiko nih. Thank you Pak KC, semua terbantu. Pak Kevin, thanks kok sama-sama. Oke teman-teman, sudah lewat jam 9 ya. Kita akan tampung dulu ya. Yang belum dijawab kita akan jawab di video YouTube ya. Ada Bapak Saleh Pakde, Bapak Aki. Oke, kita jawab di YouTube ya teman-teman ya. Nanti karena kita ada meeting lagi. Oke teman-teman, thank you semuanya. Kita jumpa lagi di hari Senin depan di live Instagram Pajak Smart. Sampai jumpa. Semoga terbantu semua. Mari semua, thank you.